Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatkur Rahman dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri 2019 semester 2 yang akan menyelesaikan tugas sejarah peradaban Islam, dosen pengampu Bu Fatimatus Yahro. Baik, kita akan membahas tentang materi dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah merupakan sistem pemerintahan umat Islam pertama yang berdasarkan garis keturunan atau genealogi. Tokoh utama pencetus dinasti Umayyah yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah memerintah selama 90 tahun, sekitar 1 abad, dan dipimpin oleh 14 orang pemimpin. Dinasti Umayyah berpusat di Damaskus, mulai terbentuk pada peristiwa Tahkim pada Perang Siffin. Perang yang dimaksudkan untuk menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khulafaul Ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Abdi Manafnya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Bani Hashim, maka keluarga Bani Umayyah dipanggil dengan Bani Umayyah. Dinasti Umayyah terbagi menjadi 2. Yang pertama, dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang berpusat di Damaskus. Fase ini berlangsung selama 1 abad dan mengubah sistem pemerintahan dari sistem khilafah kepada sistem kerajaan atau monarki. Yang kedua, yaitu dinasti Umayyah di Andalusia yang sekarang ini Spanyol, yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh gubernur pada zaman Walid bin Abdul Al-Malik. Kemudian diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Bani Abbas setelah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Sejarah terbentuknya dinasti Umayyah ini yakni setelah masa kepemimpinan Khulafaul Ar-Rasyidin berakhir, karena ada gejolak politik yang timbul waktu masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dari sini maka terjadi perubahan yang semula pada kepemimpinan Khulafaul Ar-Rasyidin yang bersifat demokratis menjadi sejarah politik Islam yang bersifat keturunan saat kekuasaan Bani Umayyah. Pemimpin pertama dinasti Umayyah yakni Muawiyah. Ia memimpin selama 19 tahun. Di antara kebijakannya yakni memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, menarik pasukan pengepung Konstantinopel, mendirikan departemen pencatatan dan pelayanan pos, dan lain sebagainya. Dilanjutkan oleh kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Ia memerintah selama 4 tahun. Tidak banyak berkembang saat pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga yaitu Muawiyah bin Yazid. Muawiyah bin Yazid memegang pemerintahan hanya beberapa bulan karena mengalami tekanan jiwa. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid ini, maka habislah keturunan Muawiyah. Pemimpin yang keempat yakni Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam sebelumnya menjadi gubernur saat kepemimpinan Muawiyah. Marwan bin Hakam memimpin hanya 1 tahun dan kemudian digantikan oleh Abdul Malik bin Marwan. Pada masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan, ia mampu mengembalikan integritas wilayah dan wibawa kekuasaan Bani Umayyah.
digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ia adalah seseorang yang takwa dan adil. Ia berkuasa selama 2 tahun. Yang terkenal selama masa kepemimpinannya, yakni secara resmi, ia memerintahkan untuk mengumpulkan hadis. Pemimpin dinasti Umayyah yang ke-9 yakni Yazid bin Abdul Malik. Kepemimpinannya ini sangat bertolak belakang dengan Umar bin Abdul Aziz. Ia lebih suka berfoya-foya. Pemimpin yang ke-10 yakni Hisam bin Abdul Malik, yakni saudara Yazid. Pemerintahannya yang lunak dan jujur. Meskipun banyak jasa dalam pemulihan keamanan dan kemakmuran, tetapi ia tidak bisa membayar kesalahan dari para pendahulunya. Ini memperlicin kemerosotan dinasti Umayyah. Selanjutnya yang ke-11 yakni Al-Walid bin Yazid. Sikapnya yang mulanya baik kepada fakir miskin digugurkan dengan sifat yang pendendam. Kemudian ia digantikan oleh Yazid bin Walid bin Abdul Malik. Yang ke-13 yakni Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik. Dan yang ke-14 yang terakhir yakni Marwan bin Muhammad. Pada masa kejayaan Bani Umayyah ini dilihat dari 2 aspek, yakni wilayah kekuasaan dan perpolitikan dan perkembangan keilmuan. Sedangkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, beberapa ilmu berkembang pesat, yakni bahasa Arab dijadikan bahasa resmi tata usaha negara dan pemerintahan. Ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, penerjemahan buku, ilmu pengetahuan dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab. Yang terakhir adalah ilmu geografi dan tarikh. Setelah berkuasa selama 90 tahun, akhirnya dinasti Umayyah berakhir. Salah satu dari sekian banyak penyebab keruntuhan dinasti Umayyah adalah terlalu berlarut-larut dalam kemewahan pada saat berkuasa, sehingga mereka lupa pengganti penerus generasi Umayyah. Dengan meninggalnya Marwan dan munculnya kekuatan baru dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, maka berakhirlah dinasti Umayyah dan digantikan dengan dinasti Abbasiyah. Yang kedua yakni materi tentang dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan lanjutan dari dinasti Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, yakni paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya pada masa ini. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju, diawali dengan penerjemahan bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Di antaranya yang mempengaruhi berdirinya khilafah Bani Abbasiyah ini adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang sebelumnya, yang notabene berbuat korupsi, sekuler, dan memihak sebagian kelompok. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama, berkisar antara tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, yang dibagi dalam 5 periode. Periode pertama yakni 132 Hijriah sampai 230 Hijriah disebut dengan periode pengaruh Persia I. Yang kedua yaitu periode kedua yaitu 232 Hijriah sampai 334 Hijriah disebut masa pengaruh Turki I. Periode ketiga yaitu 334 Hijriah sampai 447 Hijriah
Masa kekuasaan dinasti Bawaih atau pengaruh Persia yang kedua. Periode keempat yakni tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Saljuk atau pengaruh Turki II. Yang kelima yakni periode kelima. Masanya yakni 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai the Golden Age of Islam karena mempunyai kemajuan bagi kelangsungan agama Islam. Khilafah di Baghdad yang didirikan oleh Safah dan Al-Mansur mencapai keemasannya, mulai dari Mansur sampai Watik, dan yang paling jaya adalah periode Harun dan putranya Al-Ma'mun. Saat dipimpin Harun al-Rasyid, ia mendirikan perpustakaan terbesar pada zamannya, bernama Baitul Hikmah, dan juga menaruh perhatian pada pengembangan ilmu kesusastraan, kebudayaan, dan kesenian. Selanjutnya, setelah kepemimpinan Harun al-Rasyid, yang termasyhur yakni Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun al-Rasyid. Selama memimpin, ia memperluas Baitul Hikmah. Lembaga lain yang didirikan Al-Ma'mun adalah Majelis Al-Munazaroh dan ilmu pengetahuan umum yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu filsafat, ilmu kalam, ilmu kedokteran, kimia, sejarah. Sedangkan dalam bidang keagamaan yakni ilmu hadis, tafsir, fikih, dan tasawuf. Setelah mengalami beberapa masa kejayaannya, akhirnya dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Penyebab dari kemunduran yakni terjadi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu terjadi perselisihan pendapat di antara kelompok pemikiran agama saat itu dan munculnya dinasti-dinasti kecil. Sedangkan pada faktor eksternal yakni serbuan dari bangsa Mongol. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan keberkahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi yang saya dapatkan yakni ada di buku Pengantar Metodologis Turki Sejarah Islam karangan Musti Sulaiman, dan yang kedua yakni Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol 2 nomor 1 tahun 2018, penulis Taufik Rohman dari program studi pasca sarjana UIN Sumatera Utara.